Halo anak-anakku semuanya, salam sehat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Pada kesempatan kali ini atau video kali ini, Pak Amri akan melanjutkan dari video yang pertama, yaitu golongan reptilia, yaitu kura-kura. Nah, pada kesempatan kali ini, Pak Amri akan menjelaskan atau membahas tentang bagian tubuh dan fungsi hewan dari golongan amfibi dan insekta. Di video pertama kami sudah jelaskan terkait dengan golongan reptilia yang diwakili oleh kura-kura. Baik, langsung kita menuju golongan hewan yang berikutnya, yaitu golongan apa itu hewan amfibi. Baiklah, kita pelajari ciri-cirinya dulu dari golongan amfibi. Yang pertama, dapat hidup atau habitatnya di darat dan di air. Yang kedua, berkembang biak dengan cara bertelur. Yang ketiga, mengalami metamorfosis sempurna. Kemudian kulit itu ditutupi oleh kulit yang tipis, berlendir, serta kadang ada yang beracun juga. Kemudian pada kakinya terdapat selaput renang. Kemudian ciri yang lainnya, pada mulut terdapat lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Baik, kita menuju ke bagian tubuh dan fungsi dari amfibi. Kali ini Pak Amri akan memberikan contoh hewan yang golongan amfibi adalah katak. Baik, kita menuju ke bagian kepalanya. Di sini ada mata, digunakan untuk melihat. Kemudian membran timpani, ini digunakan untuk indera pendengaran atau mendengar. Kemudian ada mulut untuk makan, dan di dalam mulut ini ada lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Kemudian pada alat gerak dapat 4 kaki, di mana kaki depan itu lebih pendek dari kaki belakang. Fungsi kaki depan adalah untuk menumpu saat mendarat, sedangkan fungsi dari kaki belakang adalah untuk meloncat, ya. Jadi meloncat lebih jauh dengan adanya kaki belakang yang lebih panjang. Fungsi kaki belakang ini juga dapat difungsikan sebagai alat untuk membantu bergerak di air, karena di kaki belakang terdapat selaput renang. Jadi katak akan mudah bergerak atau berenang di air karena habitatnya di darat dan di air. Kemudian di bagian penutup tubuhnya ini terdapat kulit yang tipis, ya, dan berlendir, serta kadang ada juga yang beracun. Fungsi dari kulit ini dapat digunakan sebagai respirasi atau untuk pernapasan, dan juga untuk ekskresi, mengeluarkan sisa-sisa dari tubuh, ya. Oke, itu fungsi dan bagian tubuh dari katak. Baik, kita menuju ke golongan hewan yang berikutnya, yaitu golongan insekta. Baik, kita menuju ke golongan hewan yang berikutnya, yaitu golongan insekta. Apa sih ciri-ciri dari golongan insekta itu? Yang pertama, cirinya pernapasan atau bernapas menggunakan trakea. Yang kedua, alat geraknya berupa sayap. Yang ketiga, berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian tubuh dibagi menjadi 3, yaitu kepala, dada, dan perut, ya. Kepala, dada, dan perut. Kemudian metamorfosis, ada yang metamorfosis sempurna dan ada juga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Mungkin itu ciri dari golongan insekta. Baik, kita menuju ke bagian tubuh dan fungsi dari golongan insekta. Nah, pada video kali ini Pak Amri akan memberikan contoh golongan insekta, yaitu kupu-kupu, ya. Baik, kupu-kupu
itu golongan insekta atau contoh insekta yang mengalami metamorfosis sempurna. Baik, kita menuju ke bagian depan atau kepalanya. Karena insekta itu agak rumit, kecil, nah kita mengamatinya bisa menggunakan loop ya. Kalau memang itu lihat kakinya, kemudian lihat matanya ya. Baik, kita menuju ke bagian mata. Ini memiliki mata faset atau mata majemuk, dan ada juga mata tunggal ya. Tentunya ini mata untuk melihat ya, ada mata majemuk dan ada mata tunggal. Kalau mata majemuk itu peka ya terhadap gerakan, namun kurang jelas melihat benda, namun dapat dibantu dengan mata tunggalnya yang ada di balik rambut, namun masih di bagian kepala juga. Baik, menuju ke mulut. Nah, mulut ini tentunya untuk makan ya, yang dimakan kupu-kupu biasanya nektar dari bunga. Nah, pada mulut terdapat belalai ya. Belalai ini bisa menggulung atau memanjang untuk menghisap dari sari bunga tersebut atau nektar. Kemudian pada bagian alat geraknya terdapat kaki dan sayap. Nah, kaki ini untuk berjalan atau hinggap di bunga, ada 3 pasang kaki di situ ya. Kaki depan yaitu lebih pendek, kemudian kaki tengah dan belakang ya itu 2 pasang, jadi semua ada 3 pasang itu ada di bagian belakangnya kaki yang pendek. Nah, kaki yang depan ini sensitif terhadap bunga, jadi bisa mendeteksi ciri bunga atau nektar tertentu, dan juga bisa untuk mengidentifikasi lawan jenis ya, lawan jenis kelamin dari kupu-kupu itu. Nah, untuk yang kaki 2 pasang di belakangnya ini untuk berjalan ya saat hinggap di bunga atau hinggap di daun atau ranting pohon. Nah, kemudian di bagian alat gerak yang lain itu berupa sayap. Tentunya sayap digunakan untuk terbang. Kemudian bagian perut tentunya fungsinya untuk proses pencernaan ya. Baik, mungkin itu saja ya yang bisa Pak Amri jelaskan terkait dengan bagian dan fungsi pada insekta yang kali ini Pak Amri berikan contohnya adalah kupu-kupu. Mungkin untuk golongan yang lain atau contoh yang lain nanti ada belalang ya, nanti Pak Amri sajikan di video atau di bawahnya kupu-kupu ini, namun hanya menyampaikan gambarnya saja. Untuk penjelasannya Pak Amri tidak sampaikan ya, kamu amati sendiri untuk pembelajaran kemandirianmu ya. Baik, terima kasih untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan kamu bisa memahami apa yang Pak Amri sampaikan.